Irin Lutfitasari, NIM 19051204086 dari Teknik Informatika 2019B. Routing dinamik. Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel router secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antar router lainnya. Macam-macam dari routing dinamik yaitu Routing Information Protocol, Internet Gateway Routing Protocol, Open Shortest Path First, Enhanced Internet Gateway Routing Protocol, dan Border Gateway Protocol. Kita akan membahas tentang RIP atau Routing Informasi Protocol. Adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan One Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Kita buka Cisco paket crasher-nya. Siapkan 2 server, 3 router, dan 3 PC. PC pertama IP-nya seperti ini. Lalu PC kedua IP-nya seperti ini. PC ketiga IP-nya seperti ini. Router 1, fast internet 0, itu terhubung ke PC 1. Itu IP-nya PC 1. Port statusnya jangan lupa di-on-kan. Fast internet 1 itu PC 2, itu IP-nya PC 2. Port statusnya jangan lupa di-on-kan. Serial 2 itu untuk ke router 2. Serial 3 untuk ke router 3. Di router 2 fast internet 0 itu untuk ke PC 3. Lalu serial 2 untuk ke router 1 dan serial 3 untuk ke router 3. Port statusnya jangan lupa di-on-kan. Lalu di router 3 fast internet 0 itu untuk ke server 1. Fast internet 1 untuk ke server 2. Serial 2 untuk ke router 1. Serial 3 untuk ke router 2. Lalu isilah network router RIP setiap router sebagai berikut. Samakan dengan yang di situ. Kita klik router RIP. Oh ya, pastikan statiknya kosong. RIP terus kita klik sesuai yang di situ 12.0.0 lalu 13.0.0. Satu 92 168 10. Di router 2 juga sama seperti itu. Di RIP dua belas nol 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 23 0 0 192 168 10. Sama, ada 4 karena tersambung ke server 1, server 2, router 1, dan router 2. Dua tiga nol 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 untuk ke router 2, 33.000 untuk ke server 1,
4300 untuk ke server 2. Setelah selesai tambahkan neighbor if, kita tambahkan perintah pada CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. No auto summary version 2. Kita buka router terus auto no auto summary version 2. Di router 2 dan router 3 juga sama. Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut. Masuk menu config, global setting, dan save. Router 1, config, setting, save. Lakukan juga pada router 2 dan router 3. Untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi, maka tekan power cycle device ALTS. Diklik yes. Ini awalnya akan berwarna merah, nanti akan berubah menjadi warna hijau. Kita tunggu. Nah, sudah berubah jadi hijau. Untuk menampilkan tabel router pada masing-masing router, silakan masukkan perintah pada GL routers show IP router. Ya, ini karena kita pakai dinamik, ciri-cirinya pasti ada RR itu. Kita buka di router CLI, kita klik router show IP router. Nah, sudah tersambung karena ada RR-nya itu. Kita lakukan juga di router 2 dan router 3. Show IP router. Setelah itu, pindahkan pada ke simulation, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter ke ICMP. Kita klik simulation, edit filter, yang dicentang cuma ICMP. Kita coba PC1 ke PC2. Klik PC1, PC2, kita run. Tidak berhasil, kita coba lagi. Kita delete dulu. Kita coba PC1 ke PC2. Lalu kita run.
kembali lagi ke PC1. Berhasil. Kita coba dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Kita play PC1 ke router 1, lalu ke router 2. Kita coba lagi PC1 ke PC3. Kita play ke router 1, router 2, PC3, ke router 2, router 1, lalu kembali ke PC1. Ayo coba PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Kita play ke router 1, router 3. Kita coba lagi PC1 ke server 1, play PC1, router 1, router 3, server 1. Kembali lagi ke PC1. Lalu PC1 ke server 2. Coba server 2, PC1 ke server 2. Kita coba lagi PC1 ke server 2. PC1, router 1, router 3, server 2, kembali lagi router 3, router 1, lalu PC1. Lalu dari PC3 ke PC1. Kita play. PC1 kembali ke PC3. Lalu PC3 ke PC2. Kita play ke router 2, router 1, lalu ke PC2. Kembali lagi router 1, router 2, dan PC3. Coba lagi PC3 ke server 1. PC3 ke server 1, PC3 ke router 2, router 3, lalu ke server 1, kembali ke router 3, router 2, ke PC3. Kita coba PC3 ke server 2. PC3 ke server 2, di play. Kembali lagi ke PC3. Lalu server 1 ke server 2. Server 1, server 2, play. Router 3, server 2. Mari router 3. Lalu server 1.
server 1 ke PC 1. Play server 1 ke router 3, ke router 1, lalu ke PC 1. Kembali lagi ke server 1. Server 1 ke PC 2, router 3, ke router 1, lalu ke PC 2. Kembali lagi ke server 1, lalu server 1 ke PC 3. Router 3, router 2, PC 3, kembali ke router 2, router 3, lalu ke server 1. Setelah selesai simulation modul real time, lalu coba lakukan tracing dengan seperti poin 3, lalu amati penelusuran routernya. Real time. PC 1. Ini IP-nya 33333. Tracer 3333. Itu IP-nya PC 1, lalu ke router 1, lalu ke router 3. PC 2, 434343. Tracer 434343. Lalu buat skenario jalur router R1 sampai R3, jalur putus dengan metastase router terhubung dengan R1 ke R3, misalnya interface serial R3 R1, kemudian tunggu 15-20 detik. Ini serial 2 terhubung ke router 1. Kita off-kan dulu. Ini udah mati ya, karena tidak tersambung ke router 1. Kita tunggu 15-20 detik. Udah 20 detik. Kita simulation. Kita coba dari PC 1 ke server 1. PC 1 ke router 1, router 2, router 3, baru ke server 1. Dan kembali lagi ke PC 1. Ini fungsinya router dinamik. Dia dapat mencari alternatif lain karena tadi di router 3 kita sudah port statuskan router 1 ya. Jadi dia melewati router 1 nggak langsung ke router 3 tapi lewati router 2 baru ke router 3. Kita coba lagi PC 2 ke server 2, router 2, lalu ke router 3, lalu baru ke server 2. Kembali lagi router 3,
ke router 2, router 1, baru ke PC 2. Kita coba, kita treasure. Server 1333. Nah ini ya. Ini PC 1 ke router 1, router 2, baru ke router 3, baru ke server 1.